Kita mau mengundang Allah kita yang besar bagi hidup kita. Saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bagi berdiri. Kita memuji Tuhan. Suci-suci Tuhan Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang suci bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Suci nama Tuhan. Kita berdoa bahwa pertolongan kita dalam ibadah pernikahan pada pagi hari ini biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah Tritunggal itulah yang memimpin kita sepanjang ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang kita rasakan pribadi demi pribadi dalam hidup kita. Berbahagia tiap rumah tangga. Haleluya Yesus. Di mana kau, lalamu yang tenang.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang boleh terus kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Besar kasih setia-Mu yang Tuhan boleh terus nyatakan bagi setiap kami. Terlebih bagi anak kami Hermanto yang saat ini akan melangsungkan pernikahan kudusnya. Tuhan, Kau berkati Bapa anak kami ini. Apa yang Tuhan persatukan, biarlah Engkau berkati untuk selama-lamanya. Keluarga besar kedua mempelai juga Engkau berkati senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan keluarga semua pihak ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dan selanjutnya juga Engkau yang memberkati senantiasa Tuhan. Kami semua juga yang berkumpul saat ini Tuhan, Engkau terus boleh memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang terus akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang menaruh iman percaya kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini syukur kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur kita bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mau memuji puji Tuhan. Amin. Saya rindu seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita mau katakan banyaklah yang Tuhan beri bagi hidup kita. Haleluya. Yes. Ya Tuhan
kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau bersiap nanti dalam hidup kita, bahwa kita percaya bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana dan kehendak itu yang terindah bagi setiap hidup. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa bagi hidup kami Yesus. Terima kasih. Mari kita puji Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, ku percaya kepada-Mu. Yes. Tuhan, ku percaya Amin. rencana-Mu indah. Yesus. Walau saat ini aku mengerti, Engkau telah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Engkau rencana-Mu yang indah bagiku. Engkau kehendak-Mu baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Segenap hati kita naikkan pujian ini kembali. Tuhan, ku percaya kepada-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman bahwa setiap waktu Engkau telah berfirman, Yesus. kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Engkau rencana-Mu indah bagiku. Engkau kehendak-Mu baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau rencana-Mu indah bagiku. Engkau kehendak-Mu baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau yang asing-asing yang terbaik bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami, rencana-Mu sempurna adanya bagi setiap kami, karena rancangan-Mu adalah
khusus untuk kedua mempelai. Ini adalah rencana yang indah bagi kedua hamba-Mu. Karena hari ini Tuhan akan mempersatukan mereka menjadi satu. Mungkin awalnya mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi karena rencana mula, maka hari ini kedua keluarga besar, baik Simanjuntak maupun Sida Utara, boleh ada di rumahmu ini. Dan kami akan menyaksikan bagaimana karya-Mu nyata di dalam kedua mempelai. Terima kasih bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan yang berlimpah-limpah untuk kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan akan firman. Sampaikanlah pesan-Mu bagi kami semua, bukan hanya kepada kedua mempelai, tetapi kepada kami semua yang ada dalam ruangan ini, supaya kami memperbaharui hidup kami. Hidup kami semakin indah di hadapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan karena itu sebelum saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan untuk kita pagi ini, saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Yakaston Sinaga. Saya sudah menikah, istri saya hanya satu, dan anak juga baru satu. Jadi istri saya buruh putar-putar dan sedang duduk di sana. Boleh berdiri, Ina? Ini istri. Dan anak saya kami baru satu yang main drum. Kebetulan hari ini libur sekolah, jadi dia bisa melayani main drum. Baru satu Bapak, karena baru tahun ini akan ada kelas 3 SMA. Saya aslinya adalah orang Timor, jadi saya bukan dari Sumatera, saya orang Kupang, dan menikah dengan Buruh Putar. Karena itu ada juga keluarga saya di sini, di Sinaga. Ya, jadi sukacita yang besar bisa bertemu dengan Amang dan Inan semua di sini. Dan gereja kita ini namanya Gereja Kristen Injili Nusantara (GKN). Pusat sinodenya itu ada di Malang. Dan gereja ini beraliran Injili, bukan Pantekosta, bukan karismatik, tapi Injili. Juga bagian daripada PGI, menjadi anggota yang ke-94. Kita juga ada dalam ARAS PGLI. Dan karena itu Bapak Ibu, seringkali di Sumatera orang selalu bertanya kalau ada denominasi tertentu itu kita ini sama bertuhankan Kristus. Nah, ini yang perlu saya sampaikan agar Bapak Ibu kita sama-sama saling mengenal, suatu saat bisa jumpa di jalan, bisa saling bertegur sapa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disatukan di tempat ini oleh karena kedua saudara kita, kedua mempelai yang akan menyatakan akan ikrar mereka di hadapan Tuhan untuk membangun akan rumah tangga yang harmonis. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 11 ayat 11 dan 12 demikian firman Tuhan. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat akan dua ayat ini, maka kita melihat bahwa suami dan istri itu sejajar, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan itu adalah fungsinya, tanggung jawabnya, itu yang membedakan. Itu berarti antara suami
dan istri itu sebenarnya sederhana. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Itu berarti di dalam rumah tangga tidak ada batu, tidak ada majikan. Semuanya sama, sederhana. Sebagaimana laki-laki ada karena ada perempuan. Dan sebaliknya, dua-dua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, pada kedua saudara kami yang hari ini akan diberkati pernikahannya, Cuita dan juga Hermanto. Di dalam konseling pranikah kita sudah banyak berbicara bahwa suami dan istri itu sederajat, sangat tinggi. Yang membedakan adalah tanggung jawab dan fungsi. Oleh karena itu, kalau suami dan istri itu sejajar, suami dan istri itu sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, maka apa yang harus dilakukan? Harus membangun relasi, harus membangun hubungan. Rumah tangga yang bahagia harus dimulai dari relasi yang baik suami dan istri. Kalau relasinya baik, berarti sederajat. Relasi itu tidak boleh dibangun oleh karena satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Misalnya kebanyakan yang kita lihat di masyarakat adalah karena suami yang berpenghasilan, ibu di rumah menjadi ibu rumah tangga, seringkali suami merasa bahwa saya lebih tinggi posisi saya. Tidak. Itu sebabnya kalau suami posisinya lebih tinggi, maka komunikasi bahasa yang keluar dari mulutnya itu seringkali bahasa-bahasa yang merendahkan satu pihak tertentu, misalnya adalah istri. Maka pernikahan adalah relasi dua arah dan seimbang, harus sama-sama nyambung. Maka bahaya daripada rumah tangga adalah ketika pasangannya itu lebih nyaman berbicara, berkomunikasi dengan pihak lain. Itu bahaya. Misalnya Hermanto lebih nyaman bicara sama orang lain dari kawannya daripada istri, atau Cuita lebih nyaman berbicara kepada orang lain daripada kepada suami. Ini akan menjadi masalah. Ada satu survei kecil yang menyatakan begini, kebanyakan suami istri bicara aku itu hanya 2 menit. Duduk ngobrol yang enak itu cuma 2 menit. Setelah 2 menit, maka ujungnya adalah ring. Jadi ngomong yang enak hanya 2 menit. Selebihnya udah ring. Apa yang salah di sini? Relasinya perlu diperbaiki, komunikasinya perlu diperbaiki. Pernikahan tidak hanya membangun relasi dua arah yang seimbang, tetapi pernikahan juga menunjukkan bahwa suami dan istri dua-duanya sama tinggi, sama sederhana. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih buruk. Ini untuk kedua mempelai. Yang satu melengkapi yang lain. Suatu sore anak kami namanya Cio, dia datang dan tanya kepada saya, "Papa, kenapa Papa suka sama Mama? Apa yang membuat Papa suka sama Mama?" Kemudian saya jawab, bukan hanya suka, tapi apa kelebihan? Suka dan kelebihan akhirnya membuat Papa suka sama Mama. Saya bilang, ya kelebihan Mama adalah kekurangan Papa. Dia bingung, dia pergi tanya mamanya. Tadi Papa jawab begini, Mamanya juga jawab yang sama, ya kelebihan Mama adalah kekurangan Papa. Berarti kalau kekurangan Papa adalah kelebihan Mama, kekurangan Mama adalah kelebihan Papa. Bola balik. Dan Bapak Ibu yang dikasih, kita ini punya kelebihan masing-masing. Kelebihan Hermanto itulah kelebihan Cuita. Amin Cuita. Karena itu Hermanto ada untuk melengkapi Manda. Manda ada untuk melengkapi Hermanto. Sederhana, saling melengkapi satu dengan yang lain. Paling tidak ada 4 hal Bapak Ibu di dalam pernikahan. Kalau suami itu sejajar, maka hal yang pertama yang kita bisa lihat bahwa
keluarga suami istri yang harmonis itu harus dibangun di atas sebuah komitmen yang kuat. Yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain adalah komitmen, Bapak Ibu. Maka ketika kalian berdua masuk dalam rumah tangga, maka kalian berdua berkomitmen untuk apa? Untuk saling mencintai, mengasihi seumur hidup saudara. Binatang tidak punya komitmen, tapi manusia punya komitmen. Dan karena komitmen itulah yang membuat kalian pagi ini duduk di sini dan mengumpulkan anak kita semua. Maka rumah tangga yang kalian bangun ini harus dibangun di atas komitmen yang sangat kuat. Jangan hari ini komit, besok tidak komit. Hati-hati, ya. Mantap, komit ya. Coba senyum dulu lihat saya. Kamu kayak pagi ini tegang sekali. Agak fresh banget. Ini hari bahagia, agak sulit. Mata senyum ya. Saya senyum sedikit. Kan ganteng kalau begitu. Hah? Oh karena panas. Jadi karena panas sukacita hilang. Saya lebih panas lagi. Ini hari bahagia kok kamu. Karena pasti kasih tisu. Sudahlah keringatnya sudah bisa tambah senyum kan. Tadi kalau senyum takut karena airnya jatuh kan. Komitmen. Karena komitmen kalian berdua hari ini kita dikumpulkan di sini. Karena itu pegang komitmen itu sampai mau memisahkan. Amin. Yang kedua, suami istri harus saling mengasihi, memperhatikan, saling menopang. Ini bagian dari komitmen. Jadi komitmen itu bukan untuk hal-hal yang menyenangkan. Ini saya ikuti mereka di story-story WA mereka. Kadang-kadang sering kasih coklat satu dengan yang lain. Romantis kan di mereka berdua ini. Semalam saya lihat story WA Amanda kuku. Di foto kukunya. Ini persiapan besok. Tapi pertanyaannya, Manto, nanti setelah menikah masih gak ada betul? Atau kau jadikan dia bang? Saya nggak tahu. Ini cara komitmen ini. Apakah kau akan masih meratukannya? Saudara, pernikahan itu adalah membangun komitmen. Hari ini kita menyaksikan mereka berdua akan mengikrarkan akan janji mereka. Tapi ada di antara kita Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, mungkin ada sudah 30 tahun, sudah ada yang 40 tahun, sudah ada yang 20 tahun. Pertanyaannya, masihkah kita komit seperti pertama kali kita melangsungkan pernikahan kita untuk membangun rumah tangga yang Tuhan beri dan sedang kita lakukan? Suami istri harus punya komitmen. Karena kalau kalian tidak komit, hari ini pesta bahagia setelah 3 bulan tumbuh-tumbuhan. Pulangkan saja aku pada orang tua. Pulangkan saja. Boleh. Aku pada ibu. Ya mantap. Saya senang sekarang dia suka cita, dia lebih bagus. Ini yang pertama Bapak Ibu. Pernikahan itu harus dilihat sebagai suatu komitmen untuk membangun suatu hubungan yang permanen. Yang kedua, pernikahan harus dilihat sebagai sebuah panggilan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menikah.
Tetapi menikah adalah panggilan kita, kemauan kita, kehendak kita untuk membangun rumah tangga. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk menikah. Tetapi kalau kemudian kita ambil komitmen untuk menikah, maka itu berarti panggilan hidupmu untuk menikah. Maka bertanggung jawablah atas panggilan itu. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk pernikahan adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk membuktikan kasih kepada pasangan. Panggilan untuk mengasihi pasangan. Panggilan untuk berbuat baik kepada pasangan. Panggilan untuk memberi kepada pasangan. Panggilan untuk melayani kepada pasangan. Hermanto dipanggil untuk mengambil Juwita Manda sebagai pasangannya. Maka engkau dipanggil untuk memberi, engkau dipanggil untuk melayani, engkau dipanggil untuk mengasihi. Praktek kasih yang sesungguhnya itu ada dalam rumah tangga. Ada banyak orang kadang-kadang kasihnya dengan orang lain juara, tetapi kasihnya kepada pasangannya kosong. Maka ini menjadi bagian yang sangat penting. Keputusan untuk menikah itu berarti panggilan. Maka bertanggung jawablah untuk panggilan yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, pernikahan harus dilihat sebagai suatu proses untuk saling memerdekakan. Menikah itu bukan berarti sudah sempurna, tetapi justru menikah itu saling memurnikan satu dengan yang lain. Dalam kitab Amsal katakan besi menajamkan besi, kita ditajamkan oleh sesama kita. Yang akan banyak mengasah Hermanto adalah Juwita. Yang banyak akan mengasah Juwita adalah Hermanto. Karena kalian akan terus saling memurnikan satu dengan yang lain, supaya belajar sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Karena itu menikah bukan berarti pasangan kita sempurna. Nanti besok baru akan lihat mana siapa Hermanto sesungguhnya. Iya. Nanti 2 bulan lagi baru kau tahu siapa aslinya dia. Belum. Dia masih bungkus itu semua hati. 6 bulan makin nampak. 1 tahun lebih nampak lagi. Dan kalau 5 tahun biangnya keluar, aslinya mulai nampak. Rupanya. Sebaliknya, Manto akan kaget-kaget melihat kok itu memang kayaknya Manda bukan begini. Di dalam proses ini saya pernah cerita ada satu pasangan suami istri. Dosen mereka dari Amerika mengajar kami. Usia pernikahan sudah 50 tahun, masih ingat cerita itu. Kami tanya, sudah mengenal istrimu berapa persen? Sudah menikah 50 tahun. Bapak itu katakan, saya baru kenal istri saya 20%. Padahal sudah menikah 50 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena istri, ibu-ibu ini misterius. Bisa berubah moodnya dalam hitungannya ini. Sekarang bisa ketawa-tawa, sebentar lagi dan marahnya bisa luar biasa. Itu sebabnya wanita adalah ras terkuat di dunia, paling susah dimengerti. Selamat datang di dalam kesusahan hidup. Engkau akan menghadapi raksasa yang setiap hari akan terus mengingatkan. Karena itu, mari datang di sekolah kesabaran yang sesungguhnya, yaitu rumah tangga. Pernikahan adalah tempat untuk saling memurnikan. Cintanya dimurnikan, pemberiannya dimurnikan, kasih sayangnya dimurnikan, perhatiannya dimurnikan, dan yang lain. Kalau saling memurnikan, maka tidak ada kepentingan saya.
yang adalah kepentingan bersama. Ya, kalau saling mementingkan itu berarti kepentingan kita semua. Begitu ambil keputusan berarti kepentingan si A dan si B, tapi kepentingan kita bersama. Yang terakhir, pernikahan harus dilihat sebagai satu anugerah. Maka anugerah akan ketemu cerita. Saya boleh kasih orang anugerah. Mada, kamu ketemu mata ini anugerah kamu. Nah, kenapa? Wah, nggak bisa dijelaskan. Berarti panjang gitu ya. Kalau dijelaskan sekarang sampai pulang kita ini. Panjang itu berarti ceritanya. Panjang itu. Tapi waktu konseling mereka cerita, jadi saya tahu. Sedikit, kalau mereka jujur ya. Tapi saya sedikit anugerah. Dan kalau hari ini ada di sini juga karena anugerah. Kalian menghimpunkan kami di sini pun anugerah. Karena itu lihatlah anugerah Tuhan yang indah ini jangan dinisbah, jangan dirusakkan, jangan dihancurkan. Amin. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini ceritanya mereka, saya bocorkan sedikit Bapak Ibu. Cerita mereka ini unik. Ketemu di Batam tapi nggak saling sapa. Hanya lihat-lihatan. Memang itu kalau cinta memang begitu ya. Nggak di Batam sama, tapi nggak jumpa, tapi jumpanya di Medan. Ini kalau sudah ngomong gini mah kok biasanya tutup ya. Dia nggak mau angkat kepala. Padahal kalau dia senyum nggak brandnya pol. Luar biasa pertemuan mereka. Itu sebabnya hari ini adalah pernikahan kalian adalah anugerah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kalian. Kalau hari ini Tuhan akan memberkati pernikahannya, maka itu berarti semua adalah rancangan Tuhan. Ya. Karena itu kalau itu anugerah, maka terimalah satu dengan lain sebagai hadiah terbesar. Terimalah mantu sebagai hadiah terbesar. Terimalah mantu sebagai hadiah terbesar. Karena ini anugerah ya Tuhan. Maka syukuri, nikmati, dan apa? Tetap berharap. Empat hal ini kiranya menolong kita semua dan menolong kalian berdua. Yang pernikahan adalah sebuah pernikahan. Yang kedua, pernikahan adalah sebuah pernikahan. Yang ketiga, pernikahan adalah sebuah tempat untuk pemurnian satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, pernikahan adalah sebuah anugerah untuk kalian berdua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Firman Tuhan telah sampai kepada kami semua. Berkaikanlah firman-Mu dan biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa khusus untuk kedua mempelai Hermanto dan juga Juwita. Tuhan menolong akan mereka, memampukan akan mereka agar rumah tangga yang akan mereka jalani adalah rumah tangga yang bahagia. Mereka berkomitmen penuh menjalaninya. Mereka melihatnya sebagai suatu panggilan. Mereka melihatnya sebagai satu anugerah. Dan di dalamnya mereka saling memurnikan satu dengan yang lain. Menaikkan firman-Mu ada di dalam hati, ada di dalam pikiran, ada dalam hidup kedua hamba-Mu. Dan kami semua yang ada dalam ruangan ini, sekiranya kasih kami, sekiranya panggilan kami, rumah tangga kami, dan Kau menemukan ada hal-hal yang harus kami bereskan. Biarlah kami dengan cepat membereskannya, sehingga kami tidak memberi kesempatan pada si jahat untuk masuk dan menghancurkan. Terima kasih Pak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara pernikahan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ambil data dari para ketua mempelai. Kepada yang akan membaca silakan.
Sebelum kita lanjut acara mereka, maka kami akan membacakan dulu dari ibadah mulai laki-laki nama Hermanto Simanjuntak, tempat dan tanggal lahir si Woloku 14 Januari 1993. Anak dari ayah Tuan Hermanto Simanjuntak, Ibu Nur Sekretariat. Mempelai wanita nama Juwita Mandasari Simanjuntak, lahir 3 Juli 1999. Ayah Charles Bronson Simanjuntak, Ibu Andi Sumbu. Dan saksi dari mempelai laki-laki Bapak Saibi Simanjuntak, dari mempelai wanita Bapak Puri Jadwal. Kita mulai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam upacara pemberkatan pernikahan. Kepada kedua mempelai saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kedua saudara mempelai berdua, ketahuilah bahwa pernikahan adalah suatu hal yang mulia yang diberikan Tuhan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu satu bayangan yang melukiskan persekutuan rohani antara Kristus dan jemaat. Pernikahan adalah suatu kejadian yang penuh kesukaan yang mengikat suami dan istri dalam tujuan yang suci untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, yang penuh kegembiraan, yang menghubungkan mereka dalam pergaulan yang harmonis antara mereka di dalam keluarga. Kunjungan Tuhan Yesus dalam pernikahan di Kana, Galilea diberkatinya, yang kemudian ditegaskan dengan mujizat. Sebab itu janganlah pernikahan ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan, dirusakkan karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan, melainkan hendaklah hal itu dijunjung tinggi dan ditobakan, teristimewa dengan tetap hidup takut akan Tuhan. Pernikahan adalah mempersatukan kedua hati dan niat mempersenyawakan kasih dan pengharapan. Karena itu hendaklah pernikahan ditempuh dengan rukun, kasih dan sayang, seia sekata, saling mempercayai seorang kepada yang lain. Sekarang dengarkanlah nasihat firman Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibu dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dan istri hendaklah menghormati suami. Pada kedua mempelai, apakah saudara mengerti tentang arti dan maksud pernikahan ini? Apakah saudara mengerti? Saudara mengerti? Puji Tuhan. Jika mengerti, silakan saling berhadapan dan saling berjabat tangan.
saudara mempelai pria, apakah saudara percaya bahwa saudari Juwita Mandasari Sidabuta yang sekarang tangannya saudara pegang adalah jodoh yang diberikan Allah kepada saudara sebagai penolong seumur hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Puji Tuhan. Saudari mempelai wanita, apakah saudari percaya bahwa saudara Hermanto Simanjuntak yang sekarang tangannya saudari pegang adalah jodoh pemberian Tuhan untuk hidup saudari? Bagaimana jawab saudari? Apakah saudari percaya? Tuhan. Saudara mempelai laki-laki, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya untuk mengasihi istri saudara yang tangannya saudara pegang, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan kaya atau miskin, bahkan mengasihinya sampai seumur hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Puji Tuhan. Saudari mempelai wanita, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaat mengasihi suami saudara yang tangannya sedang saudari pegang, baik dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan senang atau susah, mengasihinya sampai seumur hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudari berjanji? Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kedua hamba-Mu, Hermanto Simanjuntak dan juga Juwita Mandasari Sidabuta, telah menyatakan janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Mereka mempercayai, mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk sama-sama saling mengasihi, komitmen di dalam janji mereka di hadapan Tuhan. Berkatilah akan mereka, kuatkanlah akan mereka, dan biarlah mereka berkomitmen dengan janji yang mereka ikrarkan di hadapan, dan kiranya Tuhan memberkati akan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat pemasangan cincin. Silakan. Cincin ini diberikan kepadamu sebagai simbol cinta kepadamu. Kami menjanjikan yang selalu mendukungmu dan berbakti hari ini selalu dan selamanya. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Bapa, karena hari ini kedua hamba-Mu sudah mengikrarkan akan janji mereka di hadapan Tuhan. Dan saat ini kedua hamba-Mu berlutut di hadapan-Mu dan memohon berkat yang datang daripada-Mu. Karena itu berkatilah kami kedua hamba-Mu, dan Tuhan yang menuntun akan hidup mereka. Saudara Hermanto Simanjuntak dan saudari Juwita Mandasari Sidabuta, aku memberkati pernikahanmu
dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memimpin akan hidupmu. Seluruh hidupmu diberi kemenangan, seluruh hidupmu diberi damai sejahtera, seluruh hidupmu diberi sukacita, seluruh hidupmu diberi akan ketenangan, sehingga engkau beranak cucu, engkau bertambah-tambah dan terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah melalui hidupmu Tuhan dipermuliakan, melalui keluargamu banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui hidupmu menjadi kesaksian yang nyata, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang telah dipersatukan oleh manusia tidak boleh. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk kepada penandatanganan surat pernikahan. Yang pertama oleh Firman Mulai nanti. Setelah itu saksi dari dia, lalu dari belai wanita. Yang lain nanti kami akan menangani sebagai dan pendeta. Yang pertama sudah mulai
Bapak Ibu, kita akan menyerahkan surat pernikahan surat kitab ini. Bapak Ibu, anak kita yang barusan saja diberkati pernikahannya, doakanlah mereka, tuntun akan mereka, beri nasihat kepada mereka sebagai orang tua agar mereka dapat menjalani rumah tangga yang barusan saja diberkati dengan tetap mereka hidup tanpa Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong akan mereka, dan Bapak Ibu mohon doanya untuk mereka supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan dan menjalani rumah tangga mereka dengan penuh kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Ibu kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat GKIN Thomas. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini kami mewakili jemaat Tuhan, meskipun semuanya ibu-ibu, mewakili jemaat di tempat ini. Sebagai rasa syukur kami ingin mempersembahkan pujian kepada kedua mempelai. Isi pujiannya adalah bahwa biarlah sepanjang hidup sampai akhir hidup tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, hidup dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur atas ajaranmu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan
kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Engkau Yesus mengasihi kami. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan pimpin anakmu. Haleluya. Saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan pimpin anakmu.
Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, kami ada di tengah-tengah dunia dengan arus hidup yang tidak menentu. Karena itu ketika kami ada di dalam Engkau, ketika kami ada dalam pimpinan Tuhan, kami akan dimampukan agar sehingga tidak terseret oleh arus dunia yang waktu-waktu ini begitu mencekam. Berkati akan kami semua yang hadir pada pagi hingga siang. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami sepanjang ibadah kami. Kiranya karya-Mu dilanjutkan atas setiap kami. Dan kami berdoa secara khusus untuk kedua mempelai saudara kami Hermanto dan juga Julita. Berkati rumah tangga yang telah Kau berkati. Mereka tetap diberkati di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Buat segala sesuatu yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya masa depan yang indah Engkau sediakan bagi kedua anak kami. Kepada kedua keluarga besar yang hari ini disatukan, keluarga besar Simanjuntak, keluarga besar Sidabutar, Tuhan memberkati. Dan kami rindu melalui pernikahan ini, keluarga ini terus menerus diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa setelah ibadah ini ada acara akan dilangsungkan di tempat acara pesta. Kiranya Tuhan memberkati jalannya acara dari awal hingga selesai. Kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu memimpin kami sepanjang ibadah ini. Kesempatan juga kami boleh memberikan persembahan kami. Kami tahu apa yang kami beri tidak sebanyak yang ada kami, tapi ini rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bulanlah bahwa firman Tuhan, tetaplah jadilah keluarga yang harmonis. Angkatlah kedua tangan, pulang dan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Amin.